Jakarta adalah sebutan nama terakhir untuk kota ini. Kota yang dimana mempunyai histori atau sejarah yang luar biasa ini melewati berbagai macam zaman dan sekarang menjadi pusat ibu kota dan berkembang menjadi kota terbesar di Indonesia. Riwayatnya ini sebagai tempat hunian dimulai sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat diketahui dari situs-situs prasejarah yang ada di Jakarta. Bagaimanakah asal-muasal kota Jakarta ini? Dan siapa penduduk asli Jakarta? Kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jakarta, atau kota pelabuhan ini, pada mulanya bernama Sunda Kelapa, yang dibawa kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Namun, pada tanggal 22 Juni 1527, terjadi pertempuran hebat antara kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Demak ini. Saat itu, Pangeran Fatthahillah berhasil merebut Sunda Kelapa, dan setelah keberhasilan itu, Pangeran Fatthahillah mengubah nama Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang dicapai. Semenjak itulah, Jayakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana para pedagang dari Cina, India, Arab, dan Eropa saling bertukar dagangan di pelabuhan ini. Namun kejayaan Jayakarta ini berakhir dikarenakan pada tahun 1619, pemerintahan Belanda atau VOC di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman menghancurkan Jayakarta serta diangkatnya Jan Pieter Zoon Koen sebagai gubernur dengan tugas membangun kota baru yang terletak di bagian barat Sungai Ciliwung, dan perubahan nama Jayakarta pun kembali berubah menjadi Batavia yang diambil dari Batavieren, yaitu nenek moyang bangsa Belanda. Peralihan kekuasaan Jayakarta ini membuat VOC dengan leluasa menguasai pelabuhan serta isinya. Apa itu VOC? VOC, atau dengan nama lain yaitu Vereniging Oost-Indisch Compagnie ini, adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagangan Belanda untuk perdagangan di Hindia Belanda, yang pada tahun 1602, VOC ini didirikan di Amsterdam, Belanda. Di masa-masa kejayaan Batavia yang terkenal dengan sebutan Permata dari Timur ini, terbentang luas di Kepulauan Hindia Timur. Batavia juga direncanakan dan dibangun nyaris mirip dengan kota-kota di Belanda, yang masing-masing bangunannya dipisahkan oleh kanal. Sampai pada tahun 1650, pembangunan ini pun selesai, dan Batavia tua adalah tempat tinggal bangsa Eropa asli, sedangkan bangsa Cina, Jawa, dan penduduk pribumi disingkirkan ke tempat lain. Nama Batavia itu sendiri bertahan lama hingga 3 abad lebih, dari tahun 1619 sampai Jepang datang ke Indonesia. Sampai pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan menggulingkan pemerintahan Belanda di Indonesia pada 8 Maret 1942. Lewat perjanjian yang kita kenal yaitu Perjanjian Kalijati. Pihak Belanda yang diwakili oleh Jenderal Ter Porter, sedangkan Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Dan sejak saat itulah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, sekaligus awal pendudukan Jepang di Indonesia. Dari penyerahan itulah nama Batavia menjadi Jakarta, atau nama lainnya yaitu Jakarta Tokuberushi. Namun, kekuasaan Jepang di Indonesia tak berselang lama. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom nuklir, yaitu Little Boy dan Fat Man, ke kota Hiroshima dan Nagasaki, yang mengakibatkan kota itu hancur tidak berbentuk. Akibat dari peristiwa itulah,
Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sementara itu, pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia terancam oleh pasukan Sekutu. Melihat sudah banyak kekalahan dari pihak Jepang, dan untuk membantu Jepang melawan Sekutu, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso yang membentuk BPUPKI serta PPKI. Sampai pada akhirnya, 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi, dan di hari itulah Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali mendarat ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947 yang dikenal dengan agresi militer pertama. Sampai pada akhirnya terjadi konferensi meja bundar. Belanda resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. Setelah kemerdekaan, nama kota diganti menjadi Jakarta. Dan pada 19 September 1945, Soekarno menunjuk Soewirjo sebagai wali kota Jakarta pada saat itu. Dari tahun 1946, ibu kota Republik Indonesia berpindah-pindah tempat sampai pada tahun 1961. Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, dan tanggal 23 Februari lah hari lahirnya Jakarta. Kemudian, pada tahun 1959, status Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota peraja di bawah wali kota, kemudian ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno, dan pada 1961, status Jakarta diubah kembali dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1964, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, daerah khusus ibu kota Jakarta dinyatakan tetap sebagai ibu kota negara. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 1966, di bawah kepemimpinan Ali Sadikin, Jakarta dibagi menjadi 5 kota madya, dan langsung membereskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Jakarta pada saat itu. Yang pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, dan Monumen Nasional, dan perkembangan penduduk di Jakarta pun semakin melonjak naik dari zaman ke zaman, dikarenakan sebagai pusat kota yang menjadi incaran para pendatang di berbagai daerah. Dari banyaknya orang pendatang inilah, banyak bercampurnya budaya dari beragam etnis, terutama di zaman kolonial Belanda. Adapun suku-suku yang mendiami Jakarta, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain itu, ada juga etnis dari Arab, Cina, India, dan Portugis inilah yang berbaur serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dialek Betawi. Jadi, siapakah suku Betawi itu? Jadi, masyarakat suku Betawi itu merupakan masyarakat multi-etnik yang membaur dan membentuk entitas baru, dan terlahir karena adanya pencampuran genetik, akulturasi budaya antar suku, budaya istiadat, tradisi, bahasa, dan lainnya pada masa Hindia Belanda, dan akhirnya terbuat sebuah komunitas besar di sekitaran Batavia karena adanya pernikahan antar etnis, kemudian melebur menjadi suku, dan identitas baru itulah yang dinamakan suku Betawi. Dan nama Betawi itu sendiri berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, lalu Batawi, kemudian Betawi yang sering disebut oleh masyarakat lokal. Dan hingga saat ini, banyak orang yang mengetahui dan berpendapat
bahwa suku Betawi adalah suku asli Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.